Pemirsa, terima kasih Anda sedang bersama IIC International Intercessor Church Hong Kong. Pada pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 28 ayat 8 sampai dengan 9. Renungan pagi ini kita akan mengambil dari 1 Tawarikh 28 ayat 8 dan 9. Pemirsa, kita perhatikan ayat tersebut. Apa yang sedang Tuhan sampaikan kepada Anda dan kepada saya. Pemirsa, mari kita baca 1 Tawarikh 28 ayat 8 dan 9. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, ini jadi Daud sedang ngomong sama Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan satu tulus hati, dengan tulus ikhlas satu, dengan tulus ikhlas satu, dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Tuhan, jika Anda mencari Tuhan, saya mencari Tuhan, maka ia berkenan ditemui. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, meninggalkan Tuhan, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mau mencari Engkau selama-lamanya, dan kami tidak mau meninggalkan Engkau, Tuhan. Kami tidak akan meninggalkan Engkau. Kami berdoa kepadamu, Tuhan Bapa, di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Beri kami anugerah yang daripadamu, untuk kami selalu mencari Engkau, tidak pernah meninggalkan Engkau. Untuk kami selalu mencari Engkau dan tidak meninggalkan Engkau. Kami berdoa untuk anugerah ini. Tuhan, berikan sekali lagi anugerah-Mu untuk selalu mencari Engkau dan tidak meninggalkan Engkau, sehingga kami tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau untuk selama-lamanya, tetapi Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak pernah membuang kami, tetapi Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Coba perhatikan, maka sekarang di depan mata seluruh Israel jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita. Tadi pada waktu Daud ngomong, berbicara kepada anaknya, maka Tuhan mendengar. Dan Tuhan juga sedang mendengar apa yang saya sampaikan kepada Anda pada pagi ini. Dan dengan didengar, aku berkata kepadamu, peliharalah. Kita harus memelihara perintah-perintah Tuhan. Membaca, lakukan. Membaca, lakukan. Mendengar, lakukan. Mendengar, lakukan. Tidak hanya pendengar, tapi pelaku. Tidak hanya pembaca, pelaku. Kalau hanya pendengar dan pembaca, tidak menjadi pelaku, sama juga dengan bohong. Tidak ada artinya, meaningless, useless, tidak ada gunanya. Aku berkata kepadamu, peliharalah, satu pelihara dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu. Jadi kita harus menuntut bukan menuntut orang, bukan. Seperti menuntut, maksudnya di sini seperti tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi kita mencari, maksudnya kita mencari segala perintah Tuhan Allah kita, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik. Kenapa kita harus mencari Tuhan Allah kita? Yaitu supaya kita selalu dalam keadaan yang baik dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Jadi kita bisa mewariskan kepada anak-anak kita hasil dari kita takut akan Tuhan, dari kita mencari Tuhan, dari kita menuntut, maksudnya berusaha sungguh-sungguh menuntut ilmu itu, mencari Tuhan. Kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. Teladan kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. Pemirsa, saya mau berbicara pada pagi ini.
Mungkin Anda seorang Kristen, mungkin Anda ada di Hong Kong. Kalau tidak di Hong Kong, pergilah ke gereja masing-masing. Atau di Hong Kong, Anda juga boleh pergi ke gereja masing-masing. Kalau Anda belum beribadah di gereja lain, atau Anda sudah meninggalkan gereja di tempat Anda beribadah, saya mengundang, dan ini Tuhan sedang mengundang Anda. Anda orang Kristen, tapi Anda pernah pergi ke dukun. Anda pernah pergi ke tukang peramal. Saudara pemirsa, di Injil dikatakan ada 2 orang raja. Pertama bernama Raja Saul. Dia sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal karena dia pergi ke tukang petenung. Dia pergi ke tukang peramal. Dan hal ini di mata Tuhan merupakan suatu kejahatan yang fatal. Dan Saul tidak bertobat sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan melihat hati. Saudara, Anda perhatikan tadi. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahmu, Allahnya ayahmu, dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Tuhan menyelidiki segala hati. Tuhan tahu waktu Anda bertobat sungguh-sungguh atau tidak bertobat. Nah, Saul tidak bertobat. Pertobatannya hanya pura-pura. Berbeda dengan Daud. Ingat, Tuhan menyelidiki hati. Anda baca kembali di 1 Tawarikh 28 ayat ke-9. Tuhan menyelidiki hati. Tuhan tahu setiap hati manusia. Kalau Anda seorang Kristen pergi ke dukun, pergi ke tukang peramal, sudah merupakan suatu kesalahan besar di atas. Tetapi Tuhan masih mau mengampuni dan Tuhan akan memperbaiki kehidupan Anda. Kalau seorang Kristen atau agama lain sudah pergi ke tukang peramal bisa memang meramal, baik bisa mengerti keadaan Anda di masa lalu, di masa sekarang, dan meramal di masa yang akan datang, yang sebenarnya kalau yang di masa mendatang kemungkinan besar bisa harus diragukan. Tapi kalau masa lalu dia sudah membaca melalui kuasa-kuasa ramalan, tidak menggunakan kuasa Roh Kudus. Pemirsa, itu merupakan kesalahan besar. Salomo melakukan kesalahan besar dan tidak bertobat. Pertobatannya pura-pura. Berbeda dengan Daud. Daud juga melakukan kesalahan yang besar sekali. Dia bersetubuh dengan istri panglima tentaranya yang setia kepada Raja Daud dan sampai mengandung. Ini merupakan dosa yang sangat besar sekali juga di hadapan. Yang namanya dosa tetap dosa, tetapi benar-benar ini merupakan sesuatu yang sangat jahat di mata Tuhan, sehingga anak Daud mati. Tetapi Daud bertobat sungguh-sungguh. Kalau Anda sudah pernah pergi ke dukun, firman Tuhan mengatakan dosa apapun juga diampuni oleh Tuhan di surga, kecuali menghujat Roh Kudus. Tidak diampuni baik di bumi maupun di surga. Kalau Anda pernah pergi ke dukun, sekali lagi, dukun selalu menjanjikan hal-hal yang baik pada mulanya, tetapi berujung pada hal-hal yang negatif dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, dukun selalu menjanjikan hal-hal yang baik kepada Anda, tetapi akan berujung kepada hal-hal yang negatif dalam kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda, dan jangan lupa kontak di 65 0497 atau inbox di IIC spasi Hong Kong, IIC spasi Hong Kong. Kita ketemu dan kita berdoa bagi Anda. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Undangan ini berlaku bagi Anda orang Kristen maupun Anda yang bukan orang Kristen. Kalau Anda mau didoakan seperti iman kami. Terima kasih. God bless you. See you one day. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita akan bertemu suatu saat kelak. Mungkin tidak ketemu di bumi ini, tapi ketemu di surga. God bless you once again. Tuhan memberkati sekali lagi. Amen.